Bab 749-752. Setelah melakukan semua ini, Li Fugui langsung berkata, "Tidak perlu sopan. Kalian semua adalah karyawan perusahaan saya sekarang, dan saya hanya bos perusahaan. Jadi Anda hanya perlu bersikap sopan kepada saya, tidak perlu memberi hormat." Dengar. Murid-murid berbakat dari keluarga Wang dan Xie menghela nafas lega ketika Li Fugui begitu mudah didekati. Tuan Xie tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Li, bagaimanapun juga, perusahaan kami berbeda dari perusahaan lain. Banyak peraturan yang tentu saja tidak sama dengan perusahaan lain." Li Fugui tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Dalam hal ini, saya tidak akan terlalu banyak ikut campur." Wang Hao di sebelahnya berkata dengan tidak sabar, "Guru, ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, saya merasa keseluruhan pribadi saya telah meningkat pesat." Ketika Li Fugui mendengar ini dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wang Hao, jarang sekali kamu bisa tenang. Ketika saya datang ke sini, saya khawatir kamu tidak akan bisa beradaptasi dengan kehidupan di sini." Wang Hao tersenyum dan berkata, "Guru, saya pikir tempat ini pada awalnya terlalu terpencil, jauh dari kota besar. Tetapi setelah tinggal beberapa hari, saya menemukan manfaat dari tempat ini. Berlatih di tempat seperti ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Li Fugui menepuk bahu Wang Hao. Kemudian dia tersenyum pada yang lain dan berkata, "Kalian semua adalah anggota tim yang akan saya kembangkan dengan susah payah, jadi saya tidak akan pelit dengan Anda. Saya akan memberi Anda semua sumber daya yang Anda butuhkan. Selain itu, saya di sini kali ini. Ada juga hadiah besar untuk Anda." Setelah mendengar kata-kata Li Fugui, murid-murid berbakat dari keluarga Wang dan keluarga Xie semua menantikannya, dan mata mereka langsung tertuju pada Li Fugui. "Tuan Li, hadiah apa yang kamu bicarakan?" seseorang bertanya dengan berani. Yang lain juga memandang Li Fugui dengan penuh semangat, berharap Li Fugui dapat segera mengungkapkan kepada mereka apa yang disebut hadiah itu. Ketika mereka datang ke sini, mereka hanya menjalani kehidupan yang mereka impikan sebelumnya, dan mereka sangat berterima kasih kepada Li Fugui. Jadi sekarang tidak ada yang meragukan keaslian janji Li Fugui. Penemuan ini pun mengejutkan Li Fugui. Sepertinya usahanya tidak sia-sia, dan efeknya terlihat jelas. Pada saat ini, menghadapi pandangan penuh harap dari saham-saham potensial yang berbakat ini, Li Fugui terbatuk dan kemudian berkata kata demi kata, "Meskipun kecepatan kultivasi Anda cukup cepat, itu masih belum cukup cepat. Tahukah Anda apa yang masih Anda lewatkan sekarang? Tuan Li, tolong berhenti bersikap terlalu tertutup dan beritahu kami untuk selamanya." Seorang calon yang berbakat tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka semua tanpa sadar mengangguk. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Sederhana sekali. Itulah latihannya. Latihan yang Anda latih semuanya diwarisi dari keluarga Anda. Meskipun bagus, namun tidak cukup baik. Kali ini, saya menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mendapatkan kungfu yang luar biasa. Hari ini, saya akan berbagi kungfu ini dengan Anda secara gratis. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." "Apa, ini sebenarnya kungfu?" Ratusan orang dari keluarga Wang dan Xie semuanya bersemangat dalam sekejap berdiri. Terutama para murid berbakat itu bahkan lebih bersemangat, dengan tatapan mata yang luar biasa. "Anda tahu, itu adalah keterampilan, masih merupakan teknik yang unggul. Secara alami, latihan yang unggul tidak dapat ditemukan di mana-mana seperti kubis. Sebaliknya, latihan yang benar-benar unggul tidak ternilai harganya dan sangat jarang. Hanya sekte yang benar-benar tersembunyi yang dapat memiliki hal seperti itu. Bagi para pejuang zaman dahulu biasa, alangkah baiknya jika mereka bisa memiliki kungfu yang buruk. Lebih banyak prajurit kuno bahkan tidak memiliki hal buruk seperti itu, dan hanya dapat mengandalkan akumulasi dan penempaan kekuatan internal untuk mencapai efek terobosan. Namun, ini adalah metode yang paling bodoh dan memakan waktu. Jika seseorang dapat memperoleh teknik yang unggul, maka bahkan seorang pejuang kuno dengan bakat biasa pun akan mampu melampaui apa yang disebut jenius tanpa teknik apapun dalam hal kecepatan latihan.
Ini menunjukkan betapa pentingnya buku latihan yang baik. Li Fugui telah cukup murah hati untuk menyediakan sumber daya tak terbatas kepada klan Wang dan Xie sebelumnya, yang membuat orang-orang ini menangis karena berterima kasih kepada Li Fugui. Sekarang, Li Fugui bahkan telah memperoleh keterampilan terbaik dan membaginya secara gratis. Dengan semua manfaat ini dijumlahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Li Fugui adalah orang tua mereka yang terlahir kembali. Lagi pula, bahkan orang tua kandung mereka pun tidak akan begitu baik kepada mereka. Tuan Li, Anda adalah orang tua kami yang terlahir kembali. Seorang murid keluarga Wang menangis kegirangan dan berlutut di depan Li Fugui. Anggota keluarga Wang dan keluarga Xie yang lain tidak berani memikirkan apapun. Jadi mereka semua berlutut, wajah mereka penuh air mata emosi. Bagaimana jika Anda masih belum berlutut saat ini? Apakah itu binatang buas? Bahkan seekor binatang pun tahu cara mengibaskan ekornya 2 kali setelah menerima bantuan, bukan? Jadi apakah dia tulus atau berpura-pura? Setidaknya sekarang, Li Fugui sebenarnya telah menjadi orang tua yang terlahir kembali dari keluarga Wang dan anggota keluarga Xie. Belum lagi, rasanya tidak biasa, namun, Li Fugui memiliki ekspresi ketulusan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun, ini yang harus saya lakukan. Kamu tidak perlu melakukan ini." Seorang anggota keluarga Xie tampak sangat tanpa ekspresi. Bersemangat dan dengan wajah merah, dia berkata, "Tuan Li, kami akan mengingat semua yang telah Anda lakukan terhadap kami. Jika ada yang berani mengkhianati Anda di masa depan, saya akan menjadi orang pertama yang menolak." Ya, Tuan Li sangat baik kepada kami. Berkat rekonstruksi Entong, perlakuan kami saat ini bahkan dibandingkan dengan para jenius dari sekte-sekte tersembunyi teratas. Namun, semua ini dipersembahkan oleh Tuan Li. Siapapun yang mengkhianati Tuan Li berarti mengkhianati keyakinan kami. Saya tidak akan pernah setuju. Iya, saya juga tidak akan setuju. Mengkhianati Tuan Li berarti mengkhianati semua orang. Banyak murid berbakat dari keluarga Wang dan keluarga-keluarga Xie berteriak kegirangan. Li Fugui sangat gembira. Sejujurnya, setelah dia membayar begitu banyak, bukankah hanya ini yang dia butuhkan? Dia yakin bahwa mulai hari ini, dia akan menjadi dewa dalam pikiran orang-orang ini. Orang-orang ini tidak akan pernah bisa mengkhianatinya. Dan ini juga tujuan kedatangan Li Fugui kali ini. Sekarang tampaknya efek yang diinginkannya telah tercapai 100%. Bangun cepat, cepat bangun, ayo masuk dulu. Saya telah meminta orang untuk menyalin ratusan latihan yang Anda inginkan sebelumnya. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika kita masuk nanti. Wajah Li Fugui dia juga terlihat sangat tersentuh. Dia mengucapkan kata-kata menjijikkan kepada murid-murid berbakat ini. Beberapa di antaranya membuat Li Fugui merinding. Setelah beberapa saat, Li Fugui membawa semua orang ini ke lembah. Saat ini, banyak rumah dan bangunan telah dibangun di bagian terdalam lembah. Tentu saja bangunan tersebut tidak bisa berupa rumah kayu atau gubuk, tetapi semuanya merupakan bangunan modern. Bahan-bahan tersebut didatangkan dari luar atas perintah Li Fugui. Orang yang bertanggung jawab atas pembangunan secara alami adalah anggota keluarga Wang dan keluarga Xie. Bagi pejuang kuno, ini tidak sulit, dan bahkan jauh lebih efisien. Hanya dalam beberapa hari saja, telah terjadi penumpukan bangunan-bangunan datar semen di lembah tersebut, dan tak lama kemudian, bangunan-bangunan datar tersebut akan berubah menjadi gedung-gedung bertingkat sehingga membentuk sebuah kompleks bangunan yang utuh. Saat itu, tempat ini akan menjadi apa yang Li Fugui impikan, menjadi basis intensif untuk pelatihan bakat. Bahkan produksi massal cairan spiritual dapat dipindahkan ke sini. Pokoknya lembah ini cukup besar. Meski bangunan di atas tanah sudah jenuh, benteng bawah tanah masih bisa dibangun. Memikirkan hal ini, Li Fugui tiba-tiba memikirkan ide baru. Kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk menghadapi kekuatan seni bela diri kuno biasa, tetapi masih jauh dari cukup untuk menghadapi sekte-sekte tersembunyi teratas itu. Jika Anda ingin menjembatani kesenjangan dalam kekuatan seni bela diri kuno, Anda jelas tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, jika ingin menghadapi sekte teratas yang tersembunyi, selain kekuatan seni bela diri kuno,
sebenarnya ada beberapa cara lain. Seperti senjata termal, selama beberapa senjata termal berukuran besar, seperti meriam dan sejenisnya, dikerahkan di sini, tentu saja benda-benda tersebut tidak boleh digunakan untuk menyerang. Jika digunakan untuk menyerang, akan terlalu sombong apalagi momentumnya yang sangat besar. Kecuali suatu hari nanti Li Fugui bisa menjadi Direktur Biro ke-6. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Jika Li Fugui hanya menggunakan benda-benda ini untuk pertahanan, tidak akan ada masalah sama sekali. Li Fugui dapat menjadikan ini basis aslinya. Pada saat itu, jika orang-orang dari Sekte Dunia Tersembunyi berani datang, Li Fugui akan dapat menggunakan senjata berat untuk memberikan kejutan besar kepada orang-orang dari Sekte Dunia Tersembunyi. Semakin Li Fugui memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ide ini sangat bagus. Nyatanya, Li Fugui sudah tidak sabar untuk segera mengambil tindakan untuk mewujudkan visinya menjadi kenyataan. Namun, Li Fugui juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Dia harus melakukan pekerjaan awal dengan baik sebelum dia bisa mengangkut barang-barang itu tanpa ada yang menyadarinya. Dan Li Fugui tidak perlu mengkhawatirkan apapun di antara yang lainnya. Hanya pada game ke-6 Li Fugui masih harus mengkhawatirkan satu atau dua hal. Jika dia ingin mewujudkan idenya, dia harus menyelesaikan game ke-6 terlebih dahulu. Li Fugui berpikir sambil mengikuti murid-murid berbakat dari keluarga Wang dan Xie ke dalam lembah, dan kemudian dia membagikan semua teknik yang dia bawa. Para calon jenius yang telah memperoleh keterampilan tersebut semuanya berseri-seri dengan gembira. Mereka tidak sabar untuk membacanya, dan mereka tidak sabar untuk segera mulai berlatih. Li Fugui tidak terkejut dengan reaksi dari saham-saham potensial berbakat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi membawa Wang Hao dan Tuan Xie ke sebuah ruangan. Di antara orang-orang ini, apakah ada di antara mereka yang memiliki niat berbeda? Li Fugui bertanya langsung tanpa berbicara omong kosong. Wang Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, anggota keluarga Wang kami semua mematuhi perintah Anda, dan kecil kemungkinannya mereka akan berbeda pendapat. Karena Anda telah memberi terlalu banyak." Tuan Xie tidak mau kalah, dan melanjutkan. "Hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga Xie kita, Tuan Li. Pikirkanlah, manfaat yang diberikan oleh perusahaan sangat baik. Siapa yang bisa merasa tidak puas? Mereka bukan apa-apa jika mereka pergi dari sini. Bukan itu mereka tidak mengetahui hal ini. Jadi sekarang mereka yang paling khawatir. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah saya akan tersingkir." Li Fugui sebenarnya tahu bahwa kekhawatirannya agak tidak perlu, tetapi dia masih harus bertanya. Tujuan dari ini tentu saja mengingatkan Wang Hao dan Tuan Xie untuk selalu memperhatikan saham-saham potensial berbakat ini. Jika seseorang di dalam berperilaku tidak normal, Anda harus segera memperhatikannya. Li Fugui tidak ingin orang kuat yang dia kumpulkan dengan sumber daya dan kerja kerasnya berubah menjadi pemuda dan kemudian menikamnya dari belakang. "Bagus sekali, sepertinya kalian semua bekerja keras. Saya juga akan memberi hadiah kepada kalian." Qi Kuai Jiao Li Fugui tersenyum tipis dan memuji, lalu mengeluarkan 2 botol cairan induk Black Spirit dan menaruhnya di atas meja, dan berkata, "Ambillah, itu akan baik untukmu." "Terima kasih, Guru." Wang Hao menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang diambil tuannya tidak ada yang salah. Tentu saja Tuan Xie juga mengetahui hal ini dan langsung mengucapkan terima kasih. Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan beritahu saya secara langsung. Lain kali, Anda dapat berlatih di sini dengan tenang. Saya akan kembali menemui Anda setelah beberapa saat." "Ya, Wang Hao dan Tuan Xie cepat ambil pesanannya." Li Fugui memandang mereka berdua dengan penuh harap. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda selalu dapat bertanya. Selamat tinggal, Tuan." Wang Hao dan Tuan Xie secara pribadi setelah mengirim Li Fugui sampai di pintu masuk lembah. Mereka berbalik dan berjalan menuju lembah hingga punggung Li Fugui menghilang di ujung jalan. Setengah jam kemudian, Li Fugui kembali ke tambang. Begitu Li Fugui masuk, ponselnya berdering. Li Fugui sedikit mengernyit, tapi mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol sambungkan.
Setiap kali seseorang menelepon saya baru-baru ini, itu hampir selalu merupakan hal yang buruk, dan kali ini, tidak terkecuali. Li Fugui, kan? Saya bosmu, Wakil Direktur Sun. Saat panggilan tersambung, suara serak terdengar dari telepon. Li Fugui tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ternyata Wakil Direktur Sun, maaf, saya harus mengoreksi Anda, saya sudah dipecat oleh Anda, jadi Anda bukan lagi bos saya, Wakil Direktur. Sun He mencibir dan berkata, Li Fugui, memecatmu hanyalah langkah pertama. Apakah menurutmu dengan memecatmu, masalah ini akan selesai? Ku dengar kamu berencana untuk tidak mematuhi perintahku. Li Fugui berkata dalam nada santai, saya bukan salah satu dari Anda. Saya anggota Biro ke-6. Apa perintah Anda? Ini lebih buruk daripada omong kosong. Anda, Wakil Direktur Sun menjadi marah. Dia berkata dengan nada dingin, Li Fugui, jangan lupa, semua informasi Anda, saya miliki di sini. Bahkan di mana Anda berada sekarang, kami dapat dengan mudah menemukannya. Karena Anda tidak ingin datang, maka saya akan mendatangi Anda, Wakil Direktur. Sun akan datang, itu akan sangat brilian. Tapi Wakil Direktur Sun, saya sarankan Anda membawa makanan kering. Kami berada di daerah terpencil dan terpencil, tapi kami tidak peduli dengan makanan. Jangan kelaparan. Jangan menyesal, Wakil Direktur Sun berkata sambil tersenyum marah dan menutup telepon. Senyuman muncul di bibir Li Fugui, dan dia juga meletakkan ponselnya, tetapi ekspresinya sangat menghina. Sekarang, semua kucing dan anjing berencana untuk menggigitnya. Namun Wakil Direktur Sun bahkan tidak buang air kecil untuk melihat apakah dia memenuhi syarat. Apakah dia memenuhi syarat? Apakah Anda pantas mendapatkannya, Qi Kuai-kui? Xiao Li Fugui segera mengeluarkan ponselnya, dan kali ini, dia langsung menelepon Tuan Mingjing. Fugui, kamu baik-baik saja? Panggilan itu dengan cepat tersambung. Li Fugui tidak menyia-nyiakan waktu. Dia berkata langsung, segera putuskan pasokan cairan spiritual ke Biro ke-6, dan pindahkan semua cairan spiritual dan basis produksi kita ke konferensi ramuan. Nada suara Tuan Mingjing tiba-tiba berubah. Karena harus serius, dia bertanya, Fugui, apa yang terjadi? Li Fugui berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Hanya Wakil Direktur Biro ke-6 yang ingin merepotkanku. Ini semua masalah kecil, Tuan. Mingjing berpikir sejenak dan berkata, Fugui, jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya kapan saja. Sekarang, saya akan mengikuti perintah Anda. Oke. Li Fugui merasa lebih santai dan menutup telepon. Setelah panggilan telepon, dia melakukan beberapa panggilan lagi. Karena Wakil Direktur Sun mengira Li Fugui dapat mengendalikannya sesuka hati, Li Fugui memutuskan untuk menggunakan meriam anti pesawat untuk membunuh nyamuk, lakukan semuanya. Saatnya memberi sedikit kejutan pada game 6, karena tidak ada jari untuk menghancurkannya sampai mati di awal, menghadapinya di game ke-6 sudah menjadi mimpi. Li Fugui ingin semua orang tahu bahwa tingkat pertumbuhannya benar-benar tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, kota Qingzhou, di konferensi ramuan. Setelah menerima perintah Li Fugui, Tuan Mingjing segera memanggil pejabat senior konferensi pengobatan spiritual dan memulai pertemuan. Saya menerima perintah dari Presiden, meminta kami untuk segera memutus pasokan ramuan ke Biro ke-6. Tuan Mingjing berkata lebih dulu. Para pejabat senior konferensi ramuan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tetapi Tuan Gu duduk tanpa ekspresi di samping Tuan Mingjing, seperti patung. Saya mendukung, kata lelaki tua pendek Jin Fugui tanpa ragu-ragu. Saya keberatan, Gong Sun Bao mencibir dan berbicara. Jin Fugui melotot dan berkata, Gong Sun Bao, ini perintah Presiden. Mengapa kamu keberatan? Gong Sun Bao mencibir dan berkata, apakah kita harus mematuhi perintah Presiden? Mungkinkah Presiden menyuruh kita pergi dan mati? Jadi kita harus pergi juga, semuanya. Konferensi ramuan kita adalah tentang bisnis, dan Biro ke-6 adalah pelanggan besar kita. Apakah buruk menyinggung pelanggan besar dengan gegabah? Jin Fugui berkata sambil mencibir. Ada apa? Jangan lupa, kita tidak punya pesaing. Kalau mau cairan spiritual di ronde ke-6 hanya bisa membelinya dari kita. Kalau kita tidak menjualnya,
mereka tidak akan bisa membeli setetes pun cairan spiritual. Gongsun Bao melotot dan berkata, Jin Fugui, kamu benar-benar berbicara omong kosong. Kekuatanmu di game ke-6 sangat kuat. Jika kamu menyinggung mereka, apakah kamu tidak takut mereka akan datang dengan keras, Jin? Fugui membalas, mengapa? Orang-orang di game ke-6 bisa datang langsung kepada kita. Apakah mereka akan menyerang kita di konferensi obat mujarab? Beberapa tawa moderat segera terdengar di ruangan itu. Semua orang tahu ini tidak mungkin, kecuali ada pengkhianat di manajemen puncak game ke-6. Situasi ini tidak akan terjadi. Karena tempat di mana konferensi pengobatan spiritual berada, sejauh ini, tidak ada seorang pun kecuali Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual yang mengetahuinya. Mereka memang kuat di ronde ke-6, namun jika ingin menghadapinya dan menyerang mereka di ronde ke-6, kamu harus mencari tempat persembunyiannya terlebih dahulu. Jika mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya, mereka tidak punya pilihan selain melepaskannya. Gongsun Bao berkata dengan marah, meskipun orang-orang kita berada di dalam konferensi ramuan ini, bidang pengobatan kita ada di luar. Meskipun orang-orang di putaran ke-6 tidak dapat menangani kita, mereka pasti dapat menangani bidang pengobatan kita di luar. Mendengar ini, ekspresi pejabat senior lainnya dari konferensi pengobatan spiritual berubah. Memang, Gongsun Bao benar, bidang pengobatan terpenting dari konferensi pengobatan spiritual masih berada di luar. Pada saat ini, Wakil Presiden Tai Suzi, yang bertanggung jawab atas hukuman, tiba-tiba berkata, ladang pengobatan itu bukan lagi milik konferensi obat mujarab kami, tetapi milik perusahaan konferensi obat mujarab. Mulai sekarang, semua obat mujarab kami akan berasal dari obat mujarab perusahaan konferensi. Disediakan. Tuan Mingjing berkata sambil tersenyum pada saat yang tepat, ya, Anda dapat yakin bahwa perusahaan konferensi ramuan akan bertanggung jawab penuh atas perusahaan konferensi ramuan, dan pasti tidak akan ada masalah, Gongsun. Bao menamparkan meja dan mengutuk, Mingjing, kamu orang tua. Bidang pengobatan itu aslinya berasal dari konferensi obat mujarab kita, tapi sekarang kamu bilang itu milik perusahaan konferensi obat mujarab. Logika omong kosong macam apa ini, Tuan? Mingjing berkata dengan ringan. Gongsun Bao, jika kamu punya sesuatu, kamu boleh keluar. Gongsun Bao berteriak dengan marah. Mengapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memecat saya? Tuan Mingjing tiba-tiba tersenyum dan kemudian berkata, saya sekarang penjabat presiden. Menurut peraturan konferensi ramuan kami, saya dapat memulai proposal, dan selama lebih dari separuh orang setuju dengan proposal saya, itu akan dianggap disetujui. Kilatan kepanikan muncul di Gongsun mata Bao. Ia tahu betul jika Pak Mirror benar-benar mengajukan proposal ini, maka proposal ini pasti akan disahkan. Karena dalam waktu singkat, sebagian besar pejabat senior di konferensi ramuan, serta para alkemis, berpihak pada Li Fugui. Tidak ada yang bisa kulakukan, Li Fugui memberiku terlalu banyak. Gongsun Bao hanya tidak puas karena statusnya diturunkan setiap hari dan ingin mengeluh. Jika dia benar-benar dipecat, dia akan habis. Memikirkan hal ini, Gongsun Bao segera menatap Guru Gu dengan tatapan membantu. Tuan Gu menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia, presiden lama, telah sepenuhnya menjadi simbol masa lalu. Dia hilang, dan dia kalah telak. Awalnya, Tuan Gu merasa bahwa meskipun Li Fugui menggunakan cara tercela untuk menjadi presiden konferensi ramuan, akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya mengendalikan konferensi ramuan. Selama periode waktu ini, Tuan Gu dapat sepenuhnya menggunakan pengaruhnya untuk membagi konferensi ramuan dan bersaing dengan Li Fugui. Begitu situasi dua harimau yang bertarung satu sama lain ini terbentuk, Li Fugui tidak hanya tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi juga akan sangat takut pada mereka. Namun, yang tidak pernah diimpikan oleh Guru Gu adalah bahwa Li Fugui benar-benar dapat menghasilkan beberapa kartu truf itu, yang menyebabkan semua desain dan idenya menjadi sia-sia. Tuan Gu patah hati dan berdarah, apa yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dilakukannya. Li Fugui sebenarnya melakukannya hanya dalam 3 hari. Tuan Gu tidak hanya patah hati dan berdarah, dia masih belum bisa menerima kekalahan totalnya. Tapi kalah tetaplah kalah, begitulah adanya.
Itu sama sekali tidak bergantung pada kemauannya. Gongsun Bao hanya memikirkan konferensi ramuan kita dan tidak akan dengan sengaja melawan presiden kita. Saya setuju untuk memutus pasokan ramuan ke putaran ke-6, meskipun Tuan Gu sendiri tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lagi. Tetapi untuk Tuan Gu secara alami akan membantu Gongsun Bao. Jika tidak, betapa mengerikannya bagi orang lain yang mengikutinya sebelumnya. Dalam situasi saat ini, Tuan Gu masih membutuhkan dukungan dari orang-orang ini. Alasannya sangat sederhana. Tuan Gu berpikiran lama dan dia tidak mau pensiun. Ide sebelumnya adalah duduk di posisi kaisar tertinggi dan dari jarak jauh, mengendalikan konferensi obat mujarab. Meskipun idenya menjadi sia-sia karena kemunculan Li Fugui yang tiba-tiba, sebagai presiden lama, dia sebenarnya sangat tersentuh dengan hal-hal yang dibawakan Li Fugui. Oleh karena itu, Tuan Gu berencana untuk tidak pensiun, tetapi tetap tidak tahu malu. Lai pergi ke konferensi ramuan dan mendapat beberapa manfaat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia membutuhkan simpati dan dukungan dari pejabat senior konferensi eliksir lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa meninggalkan Gongsun Bao. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Guru Gu, mata Gongsun Bao tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Dia berjalan menyusuri tangga dan berkata, "Ya, itulah maksud saya, orang yang mengenal saya pasti presiden lama. Saya sebenarnya mendukung pemotongan mematikan pasokan cairan spiritual di ronde ke-6. Tuan Mingjing tersenyum tipis dan bertanya, "Jadi, apakah ada orang lain yang keberatan?" Di seluruh ruangan, tidak ada seorang pun dari selusin pejabat senior pengobatan spiritual konferensi berbicara. Tuan Mingjing berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, proposal ini telah disetujui oleh semua anggota. Segera beritahu Biro ke-6, katakan bahwa Biro ke-6 telah menyinggung presiden kita, sehingga konferensi ramuan kita akan memutus semua akses ke Biro ke-6, pasokan cairan." "Ya, sekretaris konferensi ramuan akan segera menangani masalah ini." Tuan Mingjing melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, jika tidak ada yang lain, mari kita tunda rapat." "Tunggu," Jin Fugui tiba-tiba berteriak dengan senyuman di wajahnya. Tuan Mingjing tersenyum dan berkata, "Wakil Presiden Jin, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" Jin Fugui pada awalnya bukanlah wakil presiden, lagi pula, dia suka berdebat dengan Tuan Gu. Tuan Gu tentu saja tidak akan mempromosikan seseorang yang tidak dia sukai. Datanglah ke posisi wakil presiden. Namun, begitu Li Fugui berkuasa, tentu saja dia harus memberikan sedikit rasa manis kepada pengikut setianya. Jika tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Siapa yang akan mengikutinya? Jadi Jin Fugui secara alami menjadi wakil presiden konferensi pengobatan spiritual. Jin Fugui mengerutkan kening dan tersenyum malu-malu. "Tuan Mingjing, bagaimana dengan itu? Saya ingin tahu apakah pasokan ramuan dan cairan mentah bulanan dapat ditingkatkan." Setelah mendengar ini, hampir semua orang siap untuk pergi. Pejabat senior konferensi ramuan semua duduk kembali dan menajamkan telinga mereka satu persatu. Semua orang memandang Mirror penuh harap. Tuan Mingjing berkata sambil tersenyum, "Ya, tentu saja itu mungkin. Tetapi filosofi presiden kita adalah semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika Anda mau untuk mendapatkan lebih banyak cairan mentah dan ramuan, tentu saja tidak ada masalah. Tapi keluaranmu juga harus ditingkatkan sesuai. Tentu saja tidak ada masalah. Setelah kita mendapatkan solusi awal, akankah konferensi ramuan kita masih memiliki alkemis di bawah-bawahan level?" Jin Fugui berkata dengan penuh semangat. Pejabat senior lainnya dari konferensi ramuan juga mengangguk tanpa sadar. Setelah Li Fugui menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual, dia secara khusus memanggil semua orang untuk mengumumkan 2 kartu truf. Salah satunya adalah memberikan cairan asli yang sebanding dengan artefak di mata semua alkemis. Selama cairan asli digunakan untuk pemurnian, bahkan seorang alkemis tingkat pemula pun memiliki kemungkinan besar untuk mampu memurnikan cairan spiritual tingkat bawaan. Lebih penting lagi, bagi para alkemis dengan lebih banyak pengalaman dan level lebih tinggi, nilai dari solusi asli juga meningkat tanpa batas.
Mereka yang awalnya mampu memurnikan cairan spiritual tingkat bawaan sekarang tidak hanya dapat secara stabil memurnikan cairan asli kualitas terbaik di tingkat bawaan, tetapi bahkan memiliki kesempatan untuk memurnikan cairan spiritual tingkat luar biasa. Saya ingin bertanya, alkemis mana yang bisa menahan godaan seperti itu? Solusi asli ada di tangan Li Fugui. Suasana hati Li Fugui menentukan jumlah solusi asli. Hal ini juga menyebabkan hampir semua alkemis di konferensi ramuan dengan cepat membelot dari Kam Master Gu ke Li Fugui. Lewat sini. Ini adalah kartu truf pertama yang dibuat oleh Li Fugui. Adapun kartu truf kedua yang dihasilkan Li Fugui, tentu saja itu adalah ramuan berkualitas tinggi. Anda harus tahu bahwa semua ramuan dalam konferensi ramuan berasal dari ramuan yang dibudidayakan oleh 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Hanya saja kualitas ramuan tersebut tidak terlalu tinggi, bahkan sebagian besar hanyalah bahan obat biasa, dan hanya sedikit yang bisa menjadi ramuan asli. Bahan obat yang dapat diperoleh oleh anggota biasa konferensi pengobatan spiritual adalah bahan obat alami biasa. Ramuan asli tidak cukup untuk pejabat senior konferensi pengobatan spiritual. Bagaimana mereka bisa diberikan kepada alkemis tingkat pemula? Namun, setelah Li Fugui memasuki konferensi ramuan, kartu truf kedua yang dia umumkan adalah bahwa tidak akan ada lagi persediaan bahan obat biasa. Semua alkemis di konferensi ramuan akan diberikan bahan obat tingkat ramuan. Pengumuman ini benar-benar mencengkeram hati semua alkemis di konferensi pengobatan spiritual. Izinkan saya bertanya, alkemis mana yang bisa menahan godaan seperti itu? Meskipun Li Fugui tidak menyediakan banyak ramuan pada awalnya, semua alkemis akan memilih ramuan tanpa ragu-ragu dibandingkan bahan obat tingkat biasa. Belum lagi, Li Fugui juga mengumumkan banyak keuntungan kecil, yang secara langsung menyebabkan semua anggota konferensi pengobatan spiritual tanpa ragu meninggalkan mantan Presiden Master Gu, beralih ke sekte Li Fugui, dan menjadi anjing pelari setia Li Fugui, Tuan Qi Kuaiji. Dan Ming Jing memandang banyak pejabat senior konferensi ramuan sambil tersenyum dan berkata, "Semuanya. Saya yakin semua orang tahu apa tujuan presiden kita. Tujuan presiden adalah berharap akan ada alkemis di konferensi ramuan kita. Tidak ada orang yang biasa-biasa saja." Kalimat ini mudah dijelaskan, yaitu presiden kita berharap dalam waktu dekat, semua orang di konferensi ramuan kita akan menjadi ahli alkimia, atau bahkan seorang alkemis, untuk mencapai untuk tujuan ini. Presiden kita tidak akan pernah pelit dalam menginvestasikan sumber daya, apalagi mengabaikan pelatihan semua orang. Saya harap semua orang dapat mengingat hal ini. Bersambung.